warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua untuk materi perkuliahan bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang perkembangan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan lebih fokus lagi tentang perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bahasa pemersatu bangsa, sehingga banyak sekali suku-suku bangsa, suku-suku bahasa, suku-suku yang mempunyai adat budaya yang berbeda-beda di Indonesia ini juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia ini dikatakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang kemudian diadaptasi menjadi bahasa Indonesia, kemudian disempurnakan dengan ejaan-ejaan yang lebih baik lagi sehingga menjadi bahasa yang berlaku secara nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung atau lisan, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tulisan. Dalam era globalisasi saat ini, di mana pembangunan reformasi demokrasi sedang gencar-gencarnya diupayakan oleh pemerintah sekarang, masyarakat itu dituntut secara aktif untuk dapat mengawasi dan memahami informasi di segala aspek kehidupan sosial, baik secara individu, berkelompok, secara sosial, dan juga dengan baik dan benar. Jadi untuk memahami informasi tersebut, maka bahasa berfungsi sebagai media penyampai, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi harus tepat, benar, dan juga informasi tersebut bisa diterima dengan baik. Guna memadukan satu kesepakatan dalam etika berbahasa, disinilah peranan aturan baku yang digunakan. Jadi sebenarnya ejaan itu adalah aturan tulis-menulis. Secara lengkap dapat dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang tersebut. Jadi itu pemisahan dan penggabungan dalam satu bahasa ya. Secara teknis, ejaan itu adalah aturan tulis-menulis dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Jadi ejaan itu bisa disebut juga seperangkat aturan tentang cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja itu adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata. Sedangkan ejaan itu adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Di ejaan itu mengatur keseluruhan cara penulisan bahasa. Jadi ejaan juga merupakan kaedah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk tulisan, terutama dalam bahasa tulis. Nah, dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu banyak sekali terjadi proses perubahan-perubahan ejaan ya, mulai dari ejaan Republik ya sampai ke ejaan-ejaan yang disempurnakan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nanti hari ini kita akan fokus di ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Nah, di ruang lingkup ini yang pertama kita akan membahas nanti pemakaian huruf, kemudian penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan juga pemakaian tanda baca. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang huruf miring.
Ya, ini di penulisan huruf, tentang huruf miring ini kadang-kadang untuk menuliskan kata atau istilah asing ini seringkali terutama digunakan pada saat penulisan karya ilmiah atau penulisan yang harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini nanti kalau adik-adik menulis karya tulis ilmiah, huruf-huruf yang harus dicetak miring ini adalah huruf-huruf yang menggunakan ejaan bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi beberapa bahasa yang belum di EYD-kan ya, atau belum di Indonesiakan secara penuh, maka dia harus dicetak miring. Termasuk juga beberapa istilah-istilah asing atau istilah-istilah yang menggunakan bahasa-bahasa kriteria tertentu, misalnya bahasa medis. Nah, itu penulisannya harus dicetak miring. Termasuk juga untuk penulisan buku dan surat kabar serta kutipan. Ya, ini harus ditulis dalam cetak miring. Nah, selanjutnya penggunaan huruf kapital atau huruf yang diawali atau seluruhnya digunakan dengan menggunakan huruf besar. Misalnya judul utama. Nah, untuk judul utama nanti pada saat penulisan karya tulis ilmiah itu juga harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, judul bab. Nah, judul bab juga harus menggunakan kapital, ya. Yang ketiga, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka itu semuanya harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital bisa juga hanya digunakan pada awal kata. Misalnya untuk menuliskan judul-judul subbab. Pada karya tulis ilmiah, subbab itu ditulis awal katanya dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian nama Tuhan, nabi, agama, kitab suci, kemudian termasuk juga nama diri, nama tahun, bulan, dan hari, termasuk nama gelar, jabatan, dan pangkat, serta nama geografi dan sapaan. Nah, selanjutnya untuk penulisan gabungan kata. Nah, ini ada beberapa kata yang secara baku itu harus dipisah. Misalnya tanggung jawab. Tanggung jawab ini secara umum ada kata tanggung dan jawab, tetapi dalam kaidah penggunaan bahasa kadang-kadang ini digabung. Tanggung jawab seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan yang tidak baku. Sementara yang baku itu antara tanggung dan jawab itu karena dia membentuk dua kata, jadi harus dipisah. Termasuk tanda tangan, ya, serah terima, tata usaha, uji coba. Nah, ini semua kata yang dalam penggunaannya diucapkan sebagai satu kata, tetapi dalam penulisannya adalah dua kata, maka dia harus dipisahkan. Selanjutnya juga untuk penulisan unsur-unsur terkait, ya. Nah, penulisan unsur-unsur terkait ini sebaliknya, ya. Sebaliknya yang sesungguhnya harus dipisah. Ini kadang-kadang juga diberi tanda strip, ya, atau tanda min ini. Nah, pada penulisan baku ini harus dihilangkan, ya. Jadi harus digabungkan. Misalnya subsektor ini harusnya yang secara baku ini digabungkan, subsektor, subbagian, ya. Nah, ini subbagian, non migas, non formal, multiguna, pramuniaga, ya. Dalam penulisan pramuniaga ini dua kata sebenarnya, pramuniaga, tetapi setelah di EYD-kan dia menjadi satu kata, pramuniaga. Kemudian pramuwisata, narapidana, narasumber. Ini. Jadi perhatikan kaidah-kaidah penulisan ini dalam membuat karya ilmiah. Nah, selanjutnya penulisan kata depan di. Nah, ini kadang-kadang sering digabungkan. Ya, memang ada beberapa kata yang setelah di EYD-kan atau di ejaan yang disempurnakan, kata di menjadi kata yang nanti muncul di belakang di ini kadang-kadang ada yang digabungkan, ya. Nah, misalnya ini ciri-cirinya dulu, ya.
misalnya kata yang menunjukkan tempat. Nah, kemudian berpasangan ke dan dari. Nah, ini juga harus terpisah, ya, menunjukkan tempat, ke dan dari. Kemudian menjadi jawaban pertanyaan di mana. Ini juga harus dipisah. Misalnya di samping, ke samping, dari samping. Nah, untuk menunjukkan tempat di kantor, ke kantor, dari kantor. Kemudian untuk menunjukkan sesuatu, ya, atau dari mana, di atas, ke atas, dari atas, di bawah, ke bawah, dari bawah. Ini semua dinya harus dipisah dari kata dasarnya. Nah, ini yang harus serangkai dengan unsur yang mengikutinya. Kalau tadi harus dipisah, ini sebaliknya. Jadi ini harus digabung. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah merupakan kata kerja. Yang kedua, berpasangan dengan awalan me. Contohnya ini seperti ini. Ditulis. Jadi di dan tulis itu harus digabung. Ya, kemudian menulis, ya, karena tulis ini kata kerja, jadi dia harus digabung. Nulis ini juga kata kerja, jadi digabung, dan dia mempunyai awalan me. Kemudian laksanakan, ya, ini kata kerja juga, dia kalau dikasih awalan di, jadi dilaksanakan, dan ini harus digabung. Diantisipasi, mengantisipasi, ini semuanya harus digabungkan. Nah, termasuk pun. Nah, pun ini juga ditulis terpisah. Kalau dia berarti juga atau saja. Misalnya, Indonesia pun dapat bersaing di dalam pasar bebas. Untuk penulisan pun, ya, nah, dia harus dipisah. Kemudian negeri pun. Produk dalam negeri pun tidak kalah kualitasnya. Nah, ini kalau dia berarti juga atau saja, ini harus dipisah, ya. Contoh lain, siapapun tidak perlu meragukan hal itu. Jangankan bersaing, bertahan pun agak susah. Nah, yang serangkai, ya, misalnya walaupun, meskipun, bagaimanapun, biarpun. Nah, ini semua suku kata ini tidak menunjukkan juga atau saja, sehingga punnya itu digabung. Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat terkait dengan masalah ejaan yang disempurnakan. Sedikit saya tambahkan di sini bahwa ejaan yang disempurnakan ini merupakan final dari perkembangan bahasa Indonesia. Jadi ini yang terakhir, di mana dipublish atau diperkenalkan itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1972, bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-27. Jadi ejaan yang disempurnakan ini akan terus berkembang dan akan terus mengakomodir bahasa persatuan Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Silahkan kalian untuk mencari referensi lain untuk menambah wawasan kalian dalam belajar. Sekali lagi, silahkan untuk mengajukan pertanyaan bila memungkinkan. Silahkan melalui media sosial yang sudah kita buat grup. Silahkan kalian bertanya di situ. Mudah-mudahan dapat melengkapi perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.